dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan Allah akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah. Ya, Yesus katakan ya dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, Yesus berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lalu firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Perhatikan bagian bawah dari ayat-ayat ini. Dikatakan yang menjadi tema kita, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Saya ulang, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Sekali lagi, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, ya, perhatikan, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, lagi orang-orang yang keji, lagi orang-orang pembunuh, lagi orang-orang sundal, lagi orang-orang, lagi tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat sebuah masa depan. Kita melihat sebuah wahyu tentang hal-hal yang akan datang, ya, yang sudah dinubuatkan, yang sudah diwahyukan oleh Allah kita melalui hamba Tuhan Yohanes di Pulau Patmos. Dan inilah benar-benar yang akan terjadi. Dan singkatnya bahwa nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Nanti ada kekekalan, nanti ada kehidupan yang kekal, nanti ada mahkota, nanti ada penghargaan, nanti ada segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Tapi itu dikatakan kepada barang siapa yang menang. Nah, ini kita mau bahas. Ya, kita harus menjadi seorang pemenang. Amin. Di dalam kehidupan kita, kalau kita bicara kemenangan, pertama ada ujian. Ya, di dalam kehidupan kita ada ujian, dan kita perlu menang, perlu berhasil untuk melewati ujian-ujian. Setiap orang diuji, ya. Adam dan Hawa diuji, Adam gagal dalam pengujian. Abraham diuji, Abraham berhasil, dan Tuhan memberikan status kepada Abraham adalah orang benar, orang beriman, karena dia menang atas ujian. Yesus juga mengalami yang sama, banyak hamba-hamba Tuhan juga mengalami yang sama, baik yang ada di Alkitab maupun yang sekarang, selalu akan mengalami ujian-ujian, dan kita perlu menang atas ujian-ujian tersebut. Yesus sebelum masuk dalam pelayanan 40 hari dicobai, diuji, dan kita tahu bahwa dia menang, dan malaikat Allah serta Tuhan memuliakan dia.
Jadi akan ada ujian-ujian dalam kehidupan kita. Ujian juga berarti membuat kita untuk bisa menaiki tangga yang lebih tinggi, menaikkan level kehidupan yang lebih tinggi. Oleh karena itu Alkitab berkata, anggaplah sebuah kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan buah yang matang, ya, yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, yang akan membuat kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang akan membuat kita terus bertumbuh dan naik sampai ke jenjang yang paling tinggi kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi selalu ada ujian. Lalu kalau kita bicara menjadi pemenang, itu juga berarti kehidupan kita ada yang namanya perjuangan, ya. Kita di dunia ini sedang berjuang untuk banyak hal. Berjuang untuk membangun keluarga, berjuang untuk menjaga jiwa-jiwa, berjuang untuk mencapai berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, ya, mengambil semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, ada banyak perjuangan-perjuangan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus punya keinginan untuk bisa mendapatkan menjadi seorang pemenang. Jadi inilah mental kita, inilah ya, kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita harus menjadi pemenang karena kita sudah diberikan oleh Tuhan status, ya, bahwa kita adalah pemenang. Amin. Bahkan dikatakan kita adalah lebih daripada pemenang. Jadi kalau kita kalah, ada something wrong, ada sesuatu yang kita tidak pahami, ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang kita tidak taati, ada sesuatu yang kita tidak mau capai, saudara. Ada semangat yang berkurang, ada semangat yang menurun kalau kita tidak mencapai kemenangan-kemenangan kita. Jadi di dalam hidup kita ada perjuangan yang harus kita menangi. Yang ketiga, kalau bicara menjadi pemenang, ya, di dalam hidup kita ada yang kita sebut sebagai peperangan. Akan selalu ada serangan-serangan, akan ada selalu situasi dan keadaan di mana kita harus menyerang, di mana kita harus menundukkan, di mana kita harus mengalahkan. Ya, akan ada orang juga yang menyerang kita. Ya, dan kita bukan hanya bertahan, kita juga harus menyerang dan kita harus mengalahkan itu. Alkitab berkata, iblis selalu menantikan saatnya tepat atau saat kita lemah untuk menyerang kita, untuk menerkam kita. Iblis punya strategi untuk menghancurkan kita, tapi kita bisa bangkit dan melawan dia, dan kita bisa mengambil sebuah kemenangan. Ada peperangan yang harus kita menangkan. Tadi kita ada ujian yang harus kita lulus, ada perjuangan yang harus kita capai, ya. Itu namanya kemenangan. Ada juga peperangan yang harus kita menang, kita harus menundukkan lawan kita. Diserang atau tidak diserang, kita harus menduduki. Nah, Alkitab banyak bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang mengalami kemenangan-kemenangan. Saya sangat senang dengan Abraham. Abraham adalah orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan memuji dia menang, ya. Dia menang dan dia disebut Bapa orang beriman, dan dia disebut Bapa segala bangsa. Ini yang dilabelkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia telah menjadi pemenang. Juga kita melihat Daud sejak dari kecilnya, ya, tanggung jawab sangat luar biasa. Waktu dia menjadi penggembala domba-domba ayahnya dan domba-domba keluarganya, ya, memang nggak banyak sih, dombanya cuma 2. Ya, 2 atau berapa gitu, atau 3. Tapi dia sangat menjagai dombanya. Ketika ada singa, ketika ada beruang, dia lawan dan dia kalahkan singa itu, dan dia juga kalahkan beruang itu. Ya, nah ini melatih dia
ketika dia menjadi raja, maka dia menundukkan semua lawan-lawannya. Kalau Tuhan berbicara kepada dia, tumpas bangsa yang tidak mengenal Allah ini, tumpas bangsa yang jahat di mata Tuhan ini, dia tumpas, dia habisi, dia rebut, dia duduki. Dan Daud banyak mengalami kemenangan-kemenangan. Maka dikatakan Daud memenangkan, ya, merebut, menundukkan, berlaksa-laksa. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Daud. Daud punya spirit untuk menang, punya mental untuk menang, punya semangat untuk menang, dan dia selalu ingin menang dan menang dan menang. Dan Allah selalu ditinggikan atas dia, saudara. Dan kita lihat kesaksian yang berikut adalah Yesus. Yesus juga menang dalam perjuangannya menyelamatkan semua manusia. Ada banyak godaan, ada cobaan. Ya, memasuki pelayanan dia harus diuji, dibawa kepada gurun oleh roh, dicobai oleh iblis, dan dia menang, saudara. Menjelang dia harus disalib, ya, dia juga mengalami ujian. Emosinya, perasaannya seperti menolak, hatinya seperti tidak ingin untuk menyelesaikan tugas ini. Dan dia berkata kepada Tuhan, kepada Bapaknya, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Disinilah kemenangannya. Yesus menang atas perjuangannya, dan dia sampai kepada satu titik mati di kayu salib. Dan itulah kemenangan dia. Nah, saudara, banyak contoh-contoh Alkitab orang-orang besar yang menang. Itu berarti Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga harus bisa menjadi pemenang. Amin. Kita harus bisa menjadi pemenang. Kita bukan orang kalahan, kita orang menang. Bahkan Alkitab katakan di dalam Roma pasal 3 bahwa dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kita harus pastikan kita menjadi pemenang, dan bahkan menjadi pemenang setiap saat. Setiap saat ketika ada ujian, setiap saat ketika ada perjuangan, setiap saat ketika ada peperangan, kita harus menang. Orang yang menang akan terima mahkota. Orang yang menang akan terima semua yang Tuhan Yesus sediakan. Seperti yang tadi Yesus katakan di dalam ketika Dia menciptakan langit dan bumi yang baru beserta isinya, fasilitas dan sarananya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menang. Mari tangkap spirit itu. Nah, lalu kita akan belajar kunci kemenangan itu. Ya. Kita harus temukan kunci kemenangan. Tapi kita bersyukur Allah kita Allah yang baik. Ya, Tuhan telah berfirman kepada kita untuk bisa hidup dengan jaminan kemenangan, karena bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Disinilah jaminan kemenangan kita. Disinilah kita menemukan kunci kemenangan, dan disinilah kita punya kepastian untuk bisa menghadapkan perlawanan dan kita menang. Amin. Kita mulai dari Efesus 6 ayat 10. Dikatakan demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi firman ini dibuka dengan satu wawasan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, ya. Lalu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu,
dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya mau stop dulu sampai di sini. Kita mau lihat di sini kunci kemenangan kita. Yang pertama adalah hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Kita tidak punya kekuatan untuk berperang. Kita tidak punya kekuatan untuk menang atas ujian. Kita tidak punya kekuatan untuk menang atas perjuangan-perjuangan kita. Tetapi kita bisa menjadi kuat kalau kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Yang pasti kekuatan itu ada ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Pastikan Tuhan ada dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Maka orang yang dilahirkan baru, orang yang penuh Roh Kudus, dia akan sangat kuat. Apalagi dia penuh dengan firman, apalagi dia penuh dengan urapan-urapan, pasti dia menjadi pribadi yang sangat kuat, ya. Karena itulah pesan yang pertama, supaya kita memiliki jaminan kemenangan, hendaknya kamu kuat di dalam kekuatan kuasa, bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Tidak ada kemenangan di luar Tuhan. Orang tidak aktif dengan firman, orang tidak aktif dengan doa, orang tidak aktif dengan persekutuan dengan Tuhan, orang tidak aktif dengan gereja. Jangan bicara kemenangan, tidak mungkin. Kemenangan hanya ada di dalam Tuhan. Kalau Anda di luar Tuhan, Anda di dunia, maka Anda adalah korban untuk kegalahan-kegalahan yang iblis sedang lakukan atas hidup banyak orang. Jadi kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, kita lihat Alkitab mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita menjadi pemenang sejati, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, peperangan perlu senjata, ya. Perperangan perlu senjata, dan semakin muhtahil senjata kita, semakin kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan itu. Ya, kalau bicara peperangan beneran, yang menang adalah yang senjatanya muhtahil, yang senjatanya banyak. Ya, kita tahu beberapa negara besar yang senjatanya muhtahil dan senjatanya banyak. Tapi kita tidak bicara peperangan dunia, kita bicara peperangan rohani. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu kasih Tuhan, kita telah mempunyai dan diberikan senjata mutakhir itu. Amin. Dan senjata mutakhir itu kita harus gunakan. Kalau kita tidak gunakan, itu sama aja kita seorang prajurit yang tidak memakai senjata-senjata yang Tuhan sudah disediakan. Seorang tentara yang tidak menggunakan senjata, maka kita akan mati konyol, saudara. Maka kita akan dikalahkan. Musuh kita senjatanya canggih. Oleh karena itu kita harus menggunakan senjata yang paling canggih. Dan Tuhan sudah berikan senjata. Nanti kita akan renungkan senjata itu. Nah, jadi kita gunakan. Yang ketiga dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata itu. Jadi diupayakan, diambil, dikenakan, dan kita mengambil yang keempat, posisi tegak, posisi bertahan, posisi siap menyerang, posisi waspada, posisi siap-siap siaga, saudara. Banyak anak-anak Tuhan posisinya tidak tegak. Banyak orang-orang percaya posisinya tidak tegak. Ketika ada serangan, dia tidak mengetahui dia diserang, sehingga dia bisa dikalahkan. Alkitab mengajar kita, berdirilah tegak. Amin. Bangkit, berdirilah tegak, siap menghadapi musuh kita. Dia mau menghancurkan kita. Kita tahu iblis tujuannya apa. Terus 1 Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis tujuannya hanya mencuri yang kita miliki, dan membunuh dan membinasakan. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus bangkit dan berdiri tegak. Tegak berarti waspada, tegak berarti berjaga-jaga, tegak berarti siap menyerang, tegak berarti siap mengalahkan.
Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang pemenang. Nah, tujuannya apa? Supaya ya tadi kita lakukan, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya, lalu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, lalu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, lalu berdiri tegap. Tujuannya apa? Alkitab juga mengatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Amin. Supaya kita dapat mengadakan perlawanan, menggunakan senjata kita, membunuh dan membinasakan musuh-musuh kita. Ya, di sini sekarang ada badai beneran, ada badai COVID. Mari kita bunuh dengan senjata-senjata rohani kita. Nah, kita punya senjata-senjata mutakhir. Nah, terakhir kita mau lihat senjata mutakhir kita. Mari kita lihat dari ayat tersebut tadi yang saya sudah baca. Dikatakan setelah berdiri tegap, mari kita gunakan senjata itu. Apa senjata itu? Pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Itulah senjata mutakhir kita. Berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan. Jadi kita itu diikat, ya. Kita diawasi, kita dijagai, ketika kita dilindungi, kita didorong, kita ditopang oleh yang namanya kebenaran. Jadi perlu sekali Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini mencintai firman Tuhan, mencintai kebenaran-kebenaran itu. Prinsip-prinsip kebenaran itu kita harus cintai, kita harus hidupi. Itu yang dikatakan berikat pinggangkan. Kita jalankan prinsip-prinsip yang benar, prinsip yang jujur, prinsip yang kudus, prinsip yang mengasihi, mencintai, tidak mengambil keuntungan, ya, tidak berusaha untuk merugikan orang lain, dan seterusnya. Jadi senantiasa ada kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita dan memberikan kita kemenangan. Inilah senjata mutakhir kita, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, dikatakan dalam firman yang tadi, berbaju jirahlah kan keadilan. Jadi keadilan adalah senjata mutakhir kita. Kalau kita menjadi orang yang adil, itu sama sekali kita menunjukkan sama-sama benarnya, sebanding sama dengan kita menjalankan sikapnya Tuhan atas hidup kita. Ya, kalau kita berperilaku adil dengan keluarga, adil dengan pemerintah, adil dengan siapapun, ya, bersikap adil dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, maka kita sedang menjalankan fungsi dan sedang merepresentasikan kealahan di dalam hidup kita. Karena Allah adalah adil. Ya, kadang-kadang tipis, kadang-kadang kecil sekali perkaranya. Tapi kalau kita sudah terbiasa berlaku adil, maka itulah senjata rohani kita. Tidak ada yang bisa membantah kita. Integritas kita sangat diperhitungkan. Ya, integritas kita akan bisa membuat orang menjadi sangat respect, dan integritas yang kita yang adil ini akan membuat orang mengikuti kita, percaya kepada kita, dan seterusnya. Jadi berbaju jirakan keadilan, itulah senjata mutakhir kita. Yang berikut, saudara kasih Tuhan, dikatakan juga dalam ayat ini, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Nah, ini yang cara dilakukan, ya, oleh orang-orang percaya, oleh orang di dalam gereja. Banyak orang ke gereja hanya mendengar firman, menyembah dan sebagainya, dan kehidupan pemberitaan Injilnya sangat jarang, sangat minim, bahkan tidak ada. Saya mau katakan ini senjata rohani yang mutakhir dalam kemenangan kita. Karena ketika kita memberitakan Injil, berarti kita bersama-sama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar.
Dan kalau kita sedang melakukan perkara-perkara yang besar, maka Tuhan akan selesaikan semua keinginan, kebutuhan, dan segala sesuatu yang kita akan jalankan. Jadi saya percaya, saya melihat semua pengalaman-pengalaman pemberita Injil, hidupnya tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu membuka jalan-jalannya. Anaknya mau sekolah, Tuhan sediakan. Dia mau masuk bekerja dan sebagainya, Tuhan sediakan. Dibuka dan dibuka, karena dia adalah seorang pemberita Injil. Dan kita sebenarnya harus menjadi pemberita Injil. Bahkan di sini katakan berkasutkan kerelaan. Harus ada kerelaan setiap hari, setiap saat. Ya, di waktu kita mungkin tidak bertenaga, di waktu mungkin dengan keterbatasan secara ekonomi atau apapun, kita harus lakukan tetap panggilan kita memberitakan Injil. Ada orang berkata memberitakan Injil tugasnya pendeta. Ada orang berkata memberitakan tugasnya penginjil. Itu salah. Memberitakan Injil adalah senjata rohani kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya yang tidak memberitakan Injil, dia akan mengalami kekalahan. Karena senjata rohani salah satu adalah memberitakan Injil. Jadi kita bisa tanya, kenapa kita tidak diberkati? Kenapa kita kalah? Kenapa kita hidup dalam dosa? Ya, kemungkinan ada bagian-bagian yang kita tidak gunakan senjata rohani. Salah satunya adalah memberitakan Injil. Jadi pastikan Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menjadi orang percaya yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ya, itulah senjata mutakhir kita. Yang berikut, pergunakanlah perisai iman. Ya, perisai. Perisai. Penangkis serangan-serangan. Jadi untuk menangkis serangan-serangan, ya, senjata mutakhir kita tuh iman, ya. Iman senjata mutakhir kita. Jadi kita bisa lawan dengan iman, dengan kepercayaan penuh dan total kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya perisai iman, maka panah-panah api dari si jahat bisa nembus ke kita, bisa masuk ke kita dan kita dikalahkan. Tapi kalau kita punya iman, maka panah-panah itu tidak bisa menyentuh kita. Ya, ngomong-ngomong soal panah-panah api, saya pernah mengadakan sebuah KKR di Kalimantan Timur. Makanya dia tidak bergantung sama senjata, dia bergantung kepada kelemahan kita. Dia cuma mencari kita tidak menggunakan senjata. Dia mencari orang-orang yang tidak memakai senjata atau melepaskan senjatanya. Mari dia masuk, saudara. Dia nggak bisa masuk adu kekuatan, karena iblis senjatanya brekele, saudara. Kalau kita senjatanya luar biasa, mutakhir. Ya, sekali rudal mati dia. Tapi dia punya strategi, menantikan kita lemah, lepas senjata, turun senjata, baru diajar kita, gitu. Karena selalu dia seperti itu. Seperti singa yang mengaum-ngaum, menantikan mangsanya yang lemah. Nah, jadi itulah senjata iman, senjata mutakhir kita untuk mengadakan peperangan-peperangan. Yang berikut dikatakan, pergunakanlah, terimalah ketopong keselamatan, ketopong, topi, ya, yaitu firman Allah, pedang roh dan firman Allah. Jadi ada ketopong, ada pedang. Jadi ada ketopong, ada pedang. Ya, pedang itu firman Allah, ketopong itu roh Allah. Pelindung kita roh Allah, firman kita adalah firman Allah. Nah, firman itulah yang mengalahkan musuh-musuh kita. Firman itulah yang mematahkan senjata-senjata musuh kita. Senjata musuh kita apa? Hoak. Ya, senjata musuh kita apa? Kebohongan-kebohongan. Ya, padahal orang lagi sibuk bilangnya, oh sombong dia. Gitu. Ya, itu kebohongan namanya. Nah, lawan dengan firman. Ya, berkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman, Yesus mengalahkan ujian dan percobaannya dengan firman. Waktu iblis bilang, rubah batu ini jadi roti,
Lalu Alkitab berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan ya yang ada. Jadi dilawan dengan firman. Dan saya juga berapa kali harus melawan keadaan-keadaan dengan firman. Kalau saya nggak lawan keadaan-keadaan dengan firman, wow, saya dibuat tidak berdaya, dibuat tidak bisa berapa-apa gitu. Apa saya bersyukur ada firman yang membuat saya tetap kuat. Walaupun setiap hari urusannya rumah sakit dari Senin sampai Minggu, sekarang sampai Minggu gitu. Ada cuci darah, ada kontrol, ada lab, ada apa, ya semua dijalani dengan iman, ya dijalani dengan firman, dijalani dengan ketopong keselamatan, sehingga iblis tidak bisa mengambil kesempatan dan peluang untuk menjatuhkan kita. Amin. Karena senjata kita mutakhir. Yang terakhir, yang Tuhan katakan kepada kita, berjaga-jagalah di dalam doa. Jadi kalau ini kita tidak gunakan, ya repot. Maka kita tidak akan mengalami kemenangan mutlak. Ya, kita katakan, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja, ya, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya ditantang untuk berdoa, apalagi dalam keadaan-keadaan kritis. Nah, kita sekarang juga sedang ada dalam keadaan-keadaan kritis, ya. Ada pandemi, ada ancaman perang, ada ancaman krisis global. Hari-hari ini harusnya lebih banyak kita menggunakan senjata rohani ini, yaitu doa. Doa adalah senjata rohani mutakhir kita. Kita harus gunakan supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Jadi semua kembali ya, senjata-senjata rohani ini semua adalah untuk membuat kita menerima kunci kemenangan dan supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Karena kalau kita mengadakan perlawanan namanya kalah. Kalau saya seorang petinju, kalau udah waktunya dijadwalkan, ya itu dulu ya waktu masih SMA, waktu dijadwalkan saya bertanding lalu saya tidak muncul karena alasan apapun, namanya kalah WO. Walaupun belum ada pertandingan sudah kalah, ya karena tidak dapat mengadakan perlawanan. Nah, jangan seperti itu secara rohani. Ketika iblis datang menguji, ketika kita ditantang untuk berjuang, ketika kita sedang diserang, ya, diserang dari berbagai penjuru, kita harus tegak berdiri dan mengadakan perlawanan. Ya, supaya kita adalah orang yang siap menang. Jadi memang ada tahapannya. Kemenangan tidak ujuk-ujuk kita jadi pemenang. Kemenangan ada tahapnya. Ya tadi tahapnya itu tadi. Hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya, mengenakan seluruh persen. Jadi senjata Allah tuh ada di dalam kita. Kalau orang-orang yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan, katakan Indonesia dulu ya, atau mungkin negara Timor Leste dulu sebelum dia merdeka, atau negara mana pun sebelum merdeka, itu orang-orang pemimpinnya semua senjata di badan, nggak ada yang lepasin senjata, tidur pun pakai senjata. Nah ini kita orang beriman harus seperti itu, orang percaya seperti itu, harus maka dikatakan berkasutkan kerelaan, berikat pinggangkan, berbaju jirakan, semua yang dikenakan kan. Ada istilah yang dikenakan, berikat pinggangkan, berbaju jirakan, berkasutkan dan sebagainya. Semua yang dikenakan. Nggak artinya apa? Tidak boleh lepas senjata rohani kita dalam kehidupan kita, supaya kita siap mengadakan perlawanan. Kalau kita nggak siap mengadakan perlawanan, maka kita tidak akan mengalami kemenangan. Yang terakhir, saya ingin bacakan Roma 8 ayat 31 sampai 39, renungkan baik-baik ini. Ini juga dahsyat dan luar biasa. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Yang tadi kita bahas.
Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Enggak ada ya. Saya nggak ada lawan, kata orang Ambon. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lalu siapa yang bisa membuat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa lagi yang bisa menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela. Dan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, kelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, orang karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap domba-domba sembelihan, hidup dalam bayang-bayang maut. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita adalah pemenang karena Tuhan telah menjadikan kita pemenang. Tapi apakah kita bisa kalah? Kita bisa kalah kalau kita tidak menggunakan senjata mutakhir kita yang Tuhan sudah diberikan. Kita juga bisa kalah kalau kita tidak siap dan siaga, artinya tetap berdiri, berawas-awas dan siaga ketika serangan-serangan itu datang. Kita juga tetap kalah kalau kita tidak menggunakan kekuatan Allah. Jadi dari kasih Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, pastikan kita jadi pemenang. Dan kembali ke ayat yang awal tadi, yang diciptakan Tuhan langit dan bumi dan yang baru, mahkota kemuliaan di zaman baru nanti itu disiapkan buat siapa? Buat pemenang. Sebaliknya buat penakut, buat yang kurang percaya dan seterusnya, tidak mendapat tempat dalam apa yang disiapkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, tetaplah jadi pemenang dan muliakan Tuhan dalam kemenangan-kemenangan kita. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Musik boleh, dan buat musik leader boleh nyanyikan satu lagu. Kita nyanyi El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah. El Shaddai. Kami berdoa, kami menjadi pahlawan-pahlawan iman,
pahlawan-pahlawan rohani kerajaan-Mu ya Tuhan, yang terus mengalami kemenangan-kemenangan untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.